baik saja. Ya, semoga yang lain bisa hadir. Eh, Hari ini hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 jam 8:15 kita mulai. Setelah beberapa menit kita menunggu. Jadi mohon konfirmasi apabila suara saya tidak terdengar. Baik, untuk hari ini saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita mengambil topik pemanfaatan aplikasi informasi teknologi ini terbalik. Harusnya teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Khususnya saya akan membahas sedikit tentang aplikasi promosi dan edukasi kesehatan. Aplikasi promosi di bidang digital ya khususnya. Di mana sebelumnya kita juga sudah membahas di dua sesi pertemuan sebelumnya tentang tren isu sistem informasi dan teknologi secara umum dan teknologi bagi ilmu kebidanan. Saya ngambil ke kesehatan saja, nanti bisa dikaitkan dengan kebidanan karena kebidanan itu adalah karena kesehatan adalah bidang atau rumpun ilmu yang terbesarnya. Nah, untuk materi ini ada beberapa slide yang insya Allah tidak akan lama saya menyampaikan. Nanti ada materi kuisnya, saya akan sebarkan di grup. Pada pertemuan ini khususnya adalah metode promosi di bidang digital ya. Saya mengambil uh, materi topiknya di bidang digital karena tidak jauh daripada uh, basic atau dasar dari kemampuan ilmu yang saya miliki. Nanti bisa dikaitkan langsung dengan materi-materi di bidang kebidanan. Nah, untuk pendahuluannya, kenapa promosi digital adalah upaya untuk memperkenalkan produk atau yang layanan kepada konsumen melalui platform digital. Kenapa dikatakan bikin konsumen? Ya, semua yang kita layani itu adalah konsumen yang menggunakan jasa kita. Nah, termasuk pasien, ya, termasuk keluarga pasien, ya, itu adalah konsumen seperti itu. Namun untuk di layanan kesehatan itu disebut dengan pasien. Tapi bisa juga bukan pasien, keluarga pasien bukan si pesakit, tapi dia membutuhkan layanan kita seperti informasi-informasi. Promosi yang kita gunakan misalnya dengan menggunakan digital. Ada juga promosi yang kita gunakan adalah dengan konvensional, ya, dengan melakukan sebaran-sebaran flyer atau pamflet, memasang spanduk, ya, memasang baliho, menyebarkan brosur lah seperti itu. Nah, melalui media-media seperti TV, melalui radio, seperti itu. Itu masih termasuk bukan promosi digital. Nah, sekarang kita membahas tentang promosi digital. Nah, promosi digital ini adalah karena seiring perkembangan teknologi, akan lebih dipermudah kita melakukan promosi. Nah, promosi digital ini adalah menjadi elemen kunci dalam strategi pemasaran saat ini. Kenapa? Karena keefektifannya dalam menjangkau audiens secara luas dengan biaya yang relatif terjangkau. Dulu, karena tidak adanya promosi digital atau masih belum maraknya digital, audiens kita itu atau para konsumen kita itu atau yang membutuhkan informasi tentang kita itu, dia tidak berada di dalam dunia digital. Ya, tidak bisa dijangkau seketika dengan digital karena masih dalam dunia lain, artinya dunia konvensional. Ketika kita ingin menjangkau, nah, masih terbatas. Nah, karena maraknya teknologi, perkembangan teknologi, berpindahlah konsumen kita itu dari dunia konsumen konvensional biasa
ya menjadi dunia digital. Jadi sudah berpindah sebagian besarnya, sedikit yang tidak ada di dunia digital. Contoh saja kalau kita lihat di pasar-pasar, di kampus-kampus, di mobil, di kendaraan umum, semuanya artinya sudah online ya, sudah online. Jadi untuk mencapai semua audiens itu lebih mudah dan lebih gampang karena mereka aktif di dunia online. Nah, makanya kita lebih fokus kepada promosi digital. Nah, selain itu, metode promosi digital memungkinkan perusahaan memantau hasil real time, ya, hasilnya real time dan melakukan penyesuaian strategi yang lebih cepat. Artinya ketika kita promosi menggunakan media digital, hasilnya langsung bisa kita lihat. Artinya hari ini jumlah yang mengunjungi uh, promosi kita berapa orang. Kemudian yang melakukan yang melakukan transaksi itu seperti apa, berapa orang, kan bisa dilihat. Tapi kalau dengan konvensional itu butuh eh, usaha lagi untuk mengumpulkannya. Tapi pencatatannya harus dicatat dulu. Kalau digital, dia akan langsung tercatat otomatis ketika konsumen itu melakukan kontak dengan kita. Walaupun hanya seperti melihat, membaca, ya, melakukan memasukkan data seperti itu ya. Nah, selanjutnya metode-metode yang biasa digunakan dalam promosi digital itu salah satu salah sepuluhnya itu adalah search engine optimization atau yang di dunia digital disebut dengan SEO, mungkin sudah pernah dengar. Kemudian social media marketing, ya, kemudian pay per click advertising, email marketing, content marketing, influencer marketing, ini seperti endorse. Kemudian affiliate ini seperti reseller, tetapi bukan menjual, tapi hanya mengiklankan. Kemudian video marketing, mobile marketing, dan webinar atau live streaming. Gitu. Itu yang biasa digunakan di dalam metode promosi digital. Uh, ini kaitannya, ini memang materinya secara umum ya, tapi bisa digunakan semuanya ini untuk untuk pemanfaatan aplikasi informasi ya di bidang kesehatan untuk promosi ya dan edukasi. Nanti akan saya coba lihatkan beberapa materi yang sudah saya sampaikan di program studi terapi bicara. Mereka saya ajarkan membuat sebuah web atau microsite dan weblog untuk media promosi. Begitu. Nah, selanjutnya adalah SEO, ya, Search Engine Optimization adalah upaya mengoptimalkan situs web. Jadi kita punya situs web, nanti bagaimana situs web kita ini memberikan informasi yang lengkap, ya, agar muncul di halaman pertama mesin pencari seperti Google. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ketika kita mengetikkan sesuatu, semuanya pasti sudah paham. Di Google Search Engine itu, kita misalnya mencari tentang suatu tempat misalnya, atau suatu alamat, atau nama kampus, atau nama suatu makanan. Nanti akan muncullah beberapa buah situs yang lebih dominan, dia akan muncul di halaman pertama Google. Ya, kalau sekarang banyak iklan di halaman pertama, tetapi di ranking ketiga misalnya. Nah, untuk mencapai ranking ketiga di halaman pertama Google itu butuh effort, butuh usaha. Nah, tekniknya digunakan adalah search engine optimization. Ya. Nah, misalnya kita punya klinik, kita punya kampus, kita punya apa yang lain. Misalnya coba aja nanti dicoba dicari misalnya kampus S1 keperawatan di Kota Padang misalnya, atau S1 kebidanan di Kota Padang, kampus S1 kebidanan di Kota Padang, atau kampus kesehatan terbaik di Kota Padang. Yang muncul siapa aja?
Nanti di halaman Google, pas Google muncul itu kan ada ranking 1, 2, 3, dan 4-nya itu. Nah, itu di halaman 1 itu yang dicari. Sehingga orang lebih dominan untuk melakukan komunikasi dengan yang berada di halaman 1. Seperti itu. Dengan SEO ini, konten akan lebih mudah ditemukan oleh audiens. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya ketika bagaimana uh, website kita itu, informasi kita itu berada di halaman 1 Google, bersaing, sehingga ada syarat-syaratnya. Ada konten-konten tertentu, ada kata-kata tertentu, sehingga setiap orang mengetikkan kata itu, dia akan menjadi muncul lebih dahulu. Nah, makanya disebut strategi SEO itu adalah mencakup pemilihan kata kunci yang relevan, kemudian pembuatan konten berkualitas, kemudian meningkatkan kecepatan situs web dalam pengalaman pengguna. Nah, penerapannya biasanya contohnya di sebuah klinik kesehatan membuat blog tertentu, ya, kemudian tentang judulnya, tentang topiknya, tentang tips menjaga kesehatan jantung. Dengan SEO, artikel ini akan lebih mudah ditemukan oleh orang yang mencari informasi tersebut. Jadi tidak sebegitu saja kita ketika mengetikkan topik ini, kemudian ada artikelnya di bawah, kemudian orang dengan gampang saja memunculkan, dan kita bisa dengan gampang muncul di halaman 1 Google. Tidak, ada syaratnya, ada skill dan strateginya, ada ilmunya. Seperti itu. Artikel kita harus mengandung kata-kata apa, itu ada risetnya, seperti itu. Nah, makanya ini penting. Kemudian, di search engine optimization di bidang kesehatan, nah ini contoh penerapannya, tadi sudah ada contoh juga. Klinik Gigi mengoptimalkan situs web dengan artikel seperti cara menjaga kesehatan gigi anak atau perawatan gigi terbaik di kota Anda. Nah, judul-judul ini sudah diriset dulu. Nah, artinya apa? Di Google orang banyak mengetikkan judul ini apa tidak. Kemudian judul ini berada di ranking berapa. Itu contohnya. Kalau saya jabarkan mungkin agak terlalu panjang, karena bukan itu inti dari topik kita. Tapi kita mengenal ya. Nah, rumah sakit menyediakan halaman informasi yang SEO friendly tentang gejala, penyebab, dan pengobatan penyakit tertentu. Misalnya gejala dan penanganan diabetes tipe 2. Judul ini biasanya sudah familiar cari orang di search engine Google. Artinya apa? Berkemungkinan besar orang akan menemukan website kita kalau kita meletakkan judul yang sama, tetapi punya keunikan tertentu. Itu misalnya. Kemudian manfaatnya apa? Meningkatkan visibilitas layanan kesehatan di mesin pencari sehingga lebih mudah ditemukan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi medis. Nah, saya akan coba contohkan sebentar. Saya tutup dulu ini. Saya share dulu. Coba share tugasnya. Nah, ini salah satunya, bisa dilihat ya. Ya, ini salah satunya bahwa kemarin saya berikan materi ini. Nah, ini adalah salah satu microsite yang digunakan oleh seorang terapis wicara misalnya. Dia punya alamat website sendiri namanya Azra 2A ini mahasiswa ya, D3 terapi wicara. Dia membuat satu website, alamat TikToknya, Instagramnya, WhatsAppnya. Ketika kita klik ini, dia akan masuk ke halaman informasi websitenya, permainan edukasi Azra Ratu Abelia. Nah, di sini kita bisa lihat. Sebentar, ini agak lambat sedikit coding. Nah, di sini ada semacam game. Game ini adalah untuk melatih anak-anak terapi bicara. Artinya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini website. Salah satunya website ini ya. Bisa jadi di website ini kita meletakkan
informasi-informasi penting tentang kesehatan seperti itu. Tetapi kita menggunakan microsite. Microsite ini adalah kumpulan link seperti ini. Link ini adalah mempermudah orang mengetahui apa informasi-informasi yang kita miliki. Mulai dari TikToknya kita, Instagramnya kita, WhatsAppnya kita, orang ingin menghubungi kita ke sini. Ini kita punya namanya Azra Ratu Am. Keterangannya di bawah, saya bekerja di sebuah rumah sakit misalnya. Silakan yang ingin konsultasi saya tentang masalah bagi apa atau masalah ibu apa atau masalah sakit apa gitu. Untuk mengetahui tentang saya silakan diklik bawah ini. Ini misalnya tentang informasi uh, website. Nanti saya juga berada di sini TikTok, Instagram silakan. Saya banyak membagikan ilmu-ilmu tentang ini. Nah ini contoh ya. Nah ini yang saya ajarkan di terapi Ninja. Bagaimana dengan kita gitu ya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya media promosi atau edukasi ya? Tadi adalah salah satu apa namanya untuk media informasi promosi di bidang kesehatan. Nah, kita sudah masuk ke search engine optimization. Kemudian selanjutnya adalah social media marketing. Promosi melalui social media marketing ini seperti Instagram, Facebook, TikTok. Nah, tadi di microsite tadi kan sudah ada juga Instagramnya, Facebooknya, TikToknya. Itu bisa dimasukkan semua, ya. Karena sangat efektif. Karena kadang-kadang di TikTok itu kita live misalnya tentang memberikan informasi tentang dunia kesehatan. Ya, seperti itu. Oh, kita sedang berada di sebuah rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Ada ilmu baru nih tentang ilmu media, kebidanan misalnya. Ya udah kita lakukan live atau kita lakukan video recording kemudian kita upload ke Facebook seperti itu ya. Nah, manfaatkanlah dunia-dunia media digital itu untuk seperti informasi memberikan informasi promosi. Nah, itu namanya sosial media marketing ya. Nah, ini juga ada contoh-contoh penerapannya. Di selanjutnya juga seperti itu ya. Jadi kita buat konten kemudian kita upload yang sifatnya promosi. Kemudian ada namanya pay per click advertising. Uh, PPC ini adalah metode iklan berbayar di mana pengiklan hanya membayar ketika seorang mengklik iklan mereka. Nah, ini bisa kita ketahui juga seberapa tertariknya orang dengan iklan kita. Bisa kita bayarkan di Google, tolong disebarkan informasi ini. Nanti setiap orang mengklik informasinya, nanti Google akan sebarkan. Nah, nanti kita akan bayar seperti itu. Kita misalnya bayar di awal untuk 1000 klik, ya udah kita bayar 1000 klik. Nah, apa manfaatnya bagi kita adalah di dalam informasi yang kita sebarkan itu bisa berupa transaksi juga. Artinya kita buat iklan tentang misalnya menjual informasi pelatihan. Nanti yang tertarik, misalnya satu klik Rp1.000 atau Rp1.500 misalnya kita membayar. Tetapi ada dari 10 yang klik tertarik satu orang atau dua orang saja dan biaya iklan kita itu sudah tertutup. Kenapa? Karena satu kali pelatihan orang itu bayarnya 1 juta atau 500.000. Coba 10 kali 1.500 sudah baru 15.000. Ketika orang masuk satu orang saja pelatihan dengan kita bayar 500.000, coba berapa persen keuntungan yang kita dapat. Kemudian ini adalah contoh-contohnya ya. Klinik kecantikan menjalankan iklan Google dengan kata kunci. Ya, kata kunci ini yang penting adalah sesuatu yang sudah kita riset. Ya. Jadi kata kunci ini sudah terbiasa di berseliweran di dunia media digital atau Google sehingga orang memang persentasenya kita akan menangkap orang untuk mencari orang adalah dengan promosi menggunakan media digital, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah email marketing. Ya, walaupun sekarang menurut saya email marketing ini agak sedikit berkembang ya, karena dengan memberikan informasi kita langsung direct kepada orang-orang yang sudah kita dapatkan emailnya. Untuk mendapatkan email orang itu biasanya kita membuat iklan promosi, mengisikan data. Misalnya ketika Anda tertarik dengan pelatihan gratis ini, misalnya kita awal-awalnya berikan pelatihan gratis. Kita memberikan pelatihan gratis tentang misalnya pijat bayi, gitu ya.
atau pasca partus atau pasca apa atau setelah melahirkan, pelayanan setelah kelahiran melahirkan, ada tutorialnya nih, siapa yang mau ikut webinar singkat kali pertemuan silakan isi datanya di bawah ini, gratis. Tapi di belakang itu kita mendapatkan data mulai nama, alamat, telepon, dan email. Nanti kita ajar dengan memberikan pelatihan berbayarnya yang lebih, misalnya ketika pelatihan itu gratis itu berjalan, kita ilmunya itu baru 1% dari 10% yang berbayar. Jadi 1% ini kita berikan suatu ilmu yang memang bagus. Kemudian siapa yang tertarik untuk lebih mendalam, silakan ikuti webinar ini. Ini berbayar. Nah, seperti itu. Tapi berbayar, tapi kita bisa iklankan dengan melakukan email marketing seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini bisa dilihat nanti contohnya konten marketing. Nah, mendistribusikan konten yang relevan. Kita membuat konten, selalu konten informasi-informasi yang berharga. Kita selalu berada di dunia ilmu, ya, misalnya di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, di tempat-tempat pelayanan itu adalah ilmu-ilmu yang memang sangat bisa di-create atau dibuat menjadi konten yang positif. Nah, nanti kita mau jadikan video, kita mau jadikan apa namanya artikel, nah, itu tinggal kita saja ya. Nanti artikel video kita itu kita upload ke media sosial atau upload ke web blog kita tadi. Nah, itu yang akan memberikan nilai tambahnya. Seperti itu. Nah, misalnya ini contohnya rumah sakit membuat video edukasi di YouTube tentang langkah-langkah pencegahan penyakit jantung. Platform kesehatan mempublikasikan blog tentang manfaatnya. Ini contohnya ya, kita membuat sebuah konten. Ya, manfaatnya adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat sekaligus membangun kepercayaan terhadap layanan kesehatan yang ditawarkan. Artinya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu instansi atau suatu klinik. Di klinik ini ternyata ada orang sering lihat ada upload status atau upload konten tentang hal-hal yang bermanfaat sekali. Jadi ada naiklah nilai kepercayaan. Walaupun sebenarnya yang kita cari bisa jadi bukan uang, bukan materi, tapi ada juga yang bersifat seperti ini. Jadi nilainya ya. Kemudian ada influencer marketing, ini seperti endorse ya. Nah, dia atau ini bekerja sama dengan individu ya, endorse yang memiliki banyak pengikut, seperti kemarin kita bekerja sama dengan Dario gitu untuk meningkatkan untuk memberikan informasi yang tentang penerimaan mahasiswa baru di Universitas Mercu Bakti Jaya. Nah, kita menggunakan influencer. Dan kalau kita selalu memberikan informasi, artinya secara tidak langsung orang banyak tertarik dan orang follow kita. Nah, setelah orang-orang follow kita, follower kita banyak, nah nanti kita bisa menjadi influencer atau endorse. Nah, kemudian selanjutnya adalah affiliate marketing, beda lagi dengan affiliate ya. Manfaat pihak ketiga atau affiliate untuk memasarkan produk. Artinya kita bisa menjadi affiliate. Apalagi kita seorang yang influencer atau endorse yang punya follower banyak ya. Karena apa? Kita sudah punya kolam dari konsumen. Artinya gini, kita sudah punya kolam ikan ya, kolam ikan yang ikannya itu memang butuh sekali. Ikan itu butuh makan. Apa makannya? Promosi-promosi iklan yang kita berikan. Artinya kita sudah banyak follower, itu merupakan sebuah kolam bagi kita, sehingga kita gampang untuk memberikan informasi, baik informasi itu menjual, atau informasi itu hanya memberikan nilai positif. Nah, itu affiliate marketing bekerja di situ. Ada juga affiliate marketing yang tidak perlu kolam, tidak perlu kumpulan-kumpulan calon konsumen yang direct, yang langsung bisa di artinya di prospek seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya sudah punya follower yang banyak, artinya baik di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, seperti itu, kita dengan gampang ketika kita mengiklankan sesuatu, ayo nih, saya ada informasi yang penting, uh, sedikit ujung-ujungnya jualan, tidak ada masalah, karena follower kita itu adalah yang pengikut kita yang loyal, seperti itu.
Kemudian video marketing hampir sama, video marketing tapi berbentuk video ya, berbentuk video. Kalau affiliate tadi biasanya dia memberikan informasi saja, dia tidak punya produk, dia tidak punya barang, dia tidak melakukan transaksi jual beli, dia hanya memberikan informasi dan apabila orang bertransaksi melalui informasinya dia yang sudah tercatat, terdaftar, maka dia mendapatkan keuntungan. Video marketing ini adalah bagiannya. Dia hanya membuat konten-konten berupa video. Kemudian mobile marketing, promosi yang ditargetkan melalui perangkat seluler ini juga agak sedikit berkurang karena melalui pesan-pesan singkat seperti itu ya, notifikasi seperti itu. Tapi masih sampai sekarang masih digunakan ya. Nah, contohnya juga ada aplikasi namanya telemedicine, semuanya mungkin sudah paham. Mereka memberikan notifikasi tentang diskon konsultasi dokter selama periode tertentu. Iklannya ya dengan menggunakan SMS. Misalnya SMS ini juga misalnya notifikasi ketika kita melewati Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya nanti berada di depan misalnya gubernur, kantor gubernur atau Yos Sudarso. Ada masuk informasi pelayanan kami bagi calon konsumen atau pasien yang ingin berkonsultasi dengan poliklinik kami, silakan pada tanggal sekian kami melakukan apa gitu, kegiatan ini ya. Nah, informasi-informasi seperti itu misalnya lewat di depan Transmart, otomatis nanti masuk notifikasi dari SMS mungkin yang sudah bekerja sama dengan Telkom misalnya. Nah, nanti masuk informasi. Kalau terdeteksi kita melalui sebuah tempat itu sudah bekerja sama dengan pusat informasi Telkom misalnya, otomatis kita akan terdeteksi melewati itu dan kita akan diberikan notifikasi bahwa ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, ada bonus ini, ada diskon ini, seperti itu. Dan untuk pelayanan kesehatan juga bisa. Apabila melewati depan rumah sakit M. Jamil Padang, maka silakan pemeriksaan kesehatan gratis berada di layanan itu. Ya. Pada tanggal sekian sampai tanggal sekian, gitu. Masih ada waktunya kan biasanya seperti itu. Nah, untuk yang lain ini termasuk webinar atau live streaming karena sifatnya tidak offline. Ya, menyelenggarakan seminar online atau sesi live streaming untuk berbagi informasi atau mempromosikan layanan secara langsung. Mengundang semua audiens bahwa ini webinar gratis padahal dia ingin memberikan informasi penting yang akan memberikan efek yang baik untuk di lembaga atau pelayanan yang misalnya di rumah sakit atau di puskesmas atau di suatu klinik seperti itu ya. Nah, sebuah rumah sakit mengadakan webinar gratis, dia gratis di intinya tentang cara mengelola stres selama pandemi untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus mempromosikan layanan konseling mereka. Nanti masyarakat datang, mereka akan naik grades dari pelayanan mereka akan mendapatkan konten-konten, mereka akan mendapatkan data-data, semua itu akan ada efeknya di berikutnya ya, informasi-informasi. Nah, keunggulan dari promosi digital ini adalah pertama efisiensi biaya, lebih terjangkau dibanding metode promosi tradisional. Ya, misalnya bikin baliho besar-besar, kemudian dipasang, biayanya sangat besar. Ya, belum lagi pajaknya seperti itu. Nah, jangkauannya lebih global. Ya, tanpa kita sadari sebenarnya kita hanya menginformasikan untuk Kota Padang, tapi orang di belahan dunia sana bisa melihat informasi. Kemudian personalisasi iklan dapat disesuaikan ya dengan berdasarkan preferensi dan perilaku konsumen. Misalnya saya ingin hanya mengiklankan promosi kesehatan tentang diabetes saja atau tentang ibu hamil, ibu menjelang melahirkan misalnya. Nah, ini informasinya hanya masuk ke orang-orang yang sudah kita targetkan seperti itu. Nah, analitiknya real time, memberikan data langsung tanpa perform kampanye. Jadi, data yang kita dapat itu bisa langsung ketika orang itu ingin silakan misalnya di blog kita atau di blog ke rumah sakit, klinik atau puskesmas. Misalnya kita memberikan informasi, silakan informasi penting, ada satu artikel yang berbentuk PDF, silakan boleh di-download. Nah, ketika mereka akan mendownload,
bagaimana trik-trik ibu hamil, teknik-teknik persiapan melahirkan. Nah, kita berikan sebuah e-book ya, e-booknya paling 10 halaman. Nah, nanti sebelum masuk ke 10 halaman dia mendownload e-book itu, mereka memasukkan data, nama, nomor telepon, tempat tinggal, ya sudah artinya pernah hamil atau belum, terus sudah berapa bulan, kemudian uh, email dan yang kita butuhkan lah. Gitu. Ketika itu dimasukkan, kita menjadi base data bagi kita untuk akan kedepannya kita misalnya menjadi pasien suatu saat menjadi pasien penelitian kita atau pasien untuk menambah data-data informasi lain seperti itu. Kemudian, nah, jadi ada studi kasus implementasi digital di bidang kesehatan ya, eh, sedikit lagi ya. Kasus pertama ya contoh promosi layanan klinik kesehatan. Metode yang digunakan adalah klinik membuat blog SEO. Nah, ini tentang topik manfaat medical check up tahunan. Nah, kemudian menjalankan iklan. Nah, ya dia daftarkan iklannya di Google, iklannya PPC dengan kata kunci promo medical check up terdekat. Nah, nah, nanti ketika kemudian dia membuat video edukasi tentang pentingnya deteksi dini penyakit yang diunggah di media sosial. Nah, hasilnya peningkatan pengunjung situs hingga 50%. Ya, ini contoh implementasi. Kemudian hasilnya kenaikan pemesanan layanan check up hingga 30% selama periode promosi. Jadi kita bisa lihat pantau dari hasil promosi kita dengan langsung ya. Nah, di dalam misalnya dengan menggunakan Google Ads, Facebook Ads, SEO, kemudian itu ada analitiknya, ada itu apa namanya laporannya nanti di akun kita. Kemudian yang kedua adalah edukasi dan promosi aplikasi kesehatan. Metode yang digunakan adalah aplikasi telemedicine memanfaatkan Instagram Ads ya, berbayar untuk mempromosikan fitur konsultasi gratis pertama. Misalnya kita ada launching produk konsultasi. Produk itu bukan sebuah barang saja ya, layanan misalnya di sebuah klinik, maka kita melakukan promosi dengan Instagram Ads ya. Nah, seperti itu. Kemudian kesimpulannya adalah metode promosi digital membuka peluang besar bagi berbagai sektor, termasuk kesehatan, teknologi, dan wirausaha. Pemilihan metode yang tepat harus disesuaikan dengan target audiens, tujuan kampanye, dan anggaran. Dengan strategi yang efektif, promosi digital dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesuksesan bisnis. Itu banyak sekali bahwa karena market kita atau konsumen kita itu sekarang berada di dunia digital, bukan di mana-mana. Karena di pasar pun, dimanapun, orang tuh hanya pegang HP. Dia itu fisiknya saja yang seperti ini, tapi dunia kesadaran itu di dalam HP. Ya, jika diterapkan secara konsisten dan efektif, promosi digital tidak hanya meningkatkan kesadaran mereka, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, ya. Apalagi dengan bidang wirausaha. Promosi digital di bidang kesehatan tidak hanya mendukung pemasaran layanan kesehatan, tapi juga menjadi alat edukasi yang powerful. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku sektor kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara luas, memberikan nilai edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dengan cara yang efisien dan relevan. Ya, itu. Eh, Sampai di situ materi saya. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya. Sebelum itu saya akan absensi dulu. Saya akan catat kehadirannya. Bentar.
Ada pertanyaan? Saya rasa sampai di situ cukup panjang dan nanti akan saya share videonya untuk dan nanti ada beberapa quiz yang bisa dikerjakan. Lumayan, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, ini adalah pertemuan ketiga dari 7 pertemuan yang akan kita selesaikan. Yang setahu saya kalau reguler itu adalah 75% kehadiran. Dan kalau tidak mencapai 75% kehadiran, nanti saya akan serahkan ke koordinator. Apakah saudara layak untuk menerima nilai terbaik atau mungkin bisa jadi nilainya kurang ya. Jadi saya tidak bisa bertanggung jawab terhadap kehadiran. Yang saya harapkan adalah saya nggak tahu persis apakah saudara berada di dunia ini atau tidak. Yang penting di sini tercatat namanya dan nanti saya akan berikan impact-nya adalah quiz. Jika quiz dikerjakan ada nilainya, tapi kehadiran saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Itu saja yang mungkin saya bisa ingat. Jadi kehadiran itu penting. Kalau lebih dari kurang dari 75% kehadirannya, nah ini sudah 3 ya, ada 4 lagi. Kalau ada beberapa tidak hadir lagi dalam beberapa pertemuan ke depan, nanti akan laporannya akan kehadirannya akan diminta gitu ya. Baik, kalau tidak ada, sedemikian materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti informasi selanjutnya akan saya sampaikan di dalam grup. Materi kuliah pagi ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi